Cerita ini terjadi beberapa tahun yang lalu, ketika salah satu penghuni kos menghilang dibawa pergi kuntilanak hijau yang legendaris. Desas-desus cewek cantik masuk kawasan kosan pria milik Pak Japardi santer diperbincangkan warga sekitar. Warga berkata, tindakan asusila yang melenceng dari norma harus segera ditindak. Apalagi ini adalah kompleks kosan pria yang terkenal beradab sejak dulu. Mahasiswanya pun berasal dari kampus berbasis keagamaan. Tidak pernah ada kasus sebelumnya, apalagi tindakan asusila seperti ini. Tidak ada yang mengira kalau cewek itu ternyata adalah kuntilanak yang legendaris itu. Pak Japardi, selaku pemilik kosan pun marah. Dia tidak terima anak-anak kos ada yang berani bertingkah. Tapi, apa mau dikata, Bu Eti melihat sendiri seorang wanita masuk ke dalam kosan milik Pak Japardi. Cantik banget, Pak. Kulitnya putih, kayak orang timur, dan pakai gaun panjang warna hijau. Pak Japardi curiga pada satu nama. Adalah Tony, remaja begajulan, anak fakultas filsafat tahun akhir. Ia anak baru, bekas usiran kos sebelumnya. Senakal-nakalnya saya, palingan cuma onani di kamar, Pak. Serius, Pak, saya nggak berani bawa cewek masuk kos. Saya nggak punya pacar. Sungguh, Pak. Lagian saya juga mikir-mikir kalau bawa cewek. Setidaknya kosannya harus kamar mandi di dalam. Lah, kamu kenapa diusir dari kosan sebelumnya? Tanya Pak Japardi. Sambil cengengesan, Tony menjawab. Nah, masalahnya kosan saya yang sebelumnya itu fasilitas kamar mandinya di dalam, Pak. Oh, dasar bocah edan, jawab Pak Japardi. Esoknya Pak Japardi memasang CCTV. Selama ini, CCTV adalah hal yang paling Pak Japardi hindari. Lantaran dirinya selalu berusaha percaya sama anak-anak kos. Sejak kejadian ini, Pak Japardi dengan terpaksa pasang CCTV untuk menghindari fitnah, kata Pak Japardi di depan anak-anak kos. Pergunjingan tindakan asusila di kos Pak Japardi bergulir bagai bola panas. Hingga pada akhirnya ada lagi yang melihat cewek cantik masuk ke kos pada malam hari. Katanya, setelah wanita itu masuk, terdengar suara gamelan. Serius, Bu? Tanya Pak Japardi kaget setelah mendapat laporan dari Bu Ningsi. Serius, Pak, ngapain juga saya bohong. Ceweknya cantik, sama kayak yang diceritain sama Bu Eti, pakai gaun warna hijau. Tapi Pak, Bu Ningsi berhenti bercerita. Dia memegang tangannya dan menggosok-gosok seperti sedang ketakutan. Tapi apa, Bu? Tony ya? Masuk ke kosnya Tony ya? Kos paling pojok itu? Bukan, Pak. Ada suara gamelan. Saya dekati toh pintu pagar kosan. Ternyata wanita berpakaian hijau itu sedang menari di tengah halaman. Dia melirik ke arah saya. Wajahnya pucat. Saya pun langsung lari. Pak Japardi mulai merasa ada yang aneh di sini. Ada yang gak pas. Kalau memang cewek itu dibawa salah satu anak kos, ngapain malam-malam menari di tengah halaman? Tapi tetap saja, rasa curiga Pak Japardi ke Tony tetap ada. Paling tidak, dia merasa harus memastikan
kebenaran soal cewek masuk kosan. Pak Japardi mengajak Tony menuju ruang tamu untuk melihat rekaman CCTV. Rekaman dimulai, berkali-kali diputar. Hanya ada Bu Ningsih yang terlihat kaget dan lari tunggang langgang. "Ini kita mau bahas janda satu anak itu, Pak," tanya Tony kebingungan. "Hus, ngawur. Lah enggak ada siapa-siapa selain Bu Ningsih, Pak." Pak Japardi masih agak bingung, tapi tidak lagi terlalu kaget. Memang ada yang aneh di kosnya. Akhir pekan itu kosan Pak Japardi sepi. Beberapa anak kos ada yang pulang. Yang lain lagi main karena libur. Pak Japardi terus memperhatikan rekaman video. Hingga pada satu bagian, Bu Ningsih melompat kaget dan lari seperti dikejar setan. "Loh, Bu Ningsih larinya kok seperti itu?" gumam Pak Japardi. Ketika asik mengamati rekaman video itu, aroma bunga melati berganti-gantian dengan bau bangkai tercium. Pak Japardi melihat ke Tony, yang sama-sama kaget karena bau asing yang tiba-tiba datang. "Bapak cium juga?" "Iya, kamu juga kan?" Tony tidak menjawab. Aroma bunga melati dan bau bangkai itu sebetulnya tipis saja. Namun, kata orang kalau baunya tipis, kuntilanak yang membawa aroma itu justru sangat dekat. Konon katanya, jaraknya cuma sekian milimeter saja. Tiba-tiba saja, terdengar suara gamelan. Tony kaget dan mencoba membuka pintu ruang tamu kosan. Wajah Pak Japardi pucat bukan main. Pak Japardi yang ketakutan dan kakinya kaku pun mencoba mengikuti Tony yang pergi ke jendela. "Pak, ada cewek, Pak," kata Tony. Posisi Tony dan Pak Japardi belum sampai ke jendela. Jadi, keduanya melihat kejadian itu persis dari tengah ruang tamu. Keduanya melihat seorang wanita menggunakan gaun hijau di tengah halaman, sedang menari mengikuti suara gamelan. Wajah kuntilanak itu tidak terlihat, karena sedang memunggungi mereka. Mulut Pak Japardi menganga. Wajahnya semakin pucat. "Bajunya hijau," kata Pak Japardi lirih. Tony sebetulnya takut juga. Namun, entah kenapa dia bisa setenang itu. "Buka saja, Pak, pintunya. Takutnya orang gila." "Takutnya orang gila? Masa Pak Japardi takut sih?" Pak Japardi agak kesal dengan perkataan Tony. Pak Japardi terkenal sebagai sosok agamis di kampung. Masa takut sama kuntilanak? Malu dong. Dengan hati yang bergejolak, Pak Japardi membuka pintu. Krek. Suara pintu yang sudah reot itu terdengar nyaring. Kuntilanak itu tiba-tiba bergerak cepat mengarah ke Pak Japardi. Kaget, Pak Japardi terjengkang. Mata kuntilanak itu sepenuhnya putih. Dari dekat terlihat ada bercak-bercak darah di gaunnya yang berwarna hijau. Pak Japardi tidak bisa berdiri. Kakinya lemas. Dia hanya bisa menderaskan doa. Mendengar doa Pak Japardi, kuntilanak hijau itu malah tersenyum lalu menari. Saking takutnya melihat senyum kuntilanak yang sedang menari, Pak Japardi sampai mengompol. Sadar doa-doanya tidak manjur, Pak Japardi memilih mengumpat. "Sial, bajingan, minggat," umpat Pak Japardi. Tony cuma bisa melongo, melihat Pak Japardi yang misu-misu, ngompol,
dan menangis secara bersamaan. Kuntilanak hijau itu terus menari sambil tersenyum ke arah Pak Japardi, seperti penari profesional yang sedang menghibur tuan tanah saja. Konon, kuntilanak hijau adalah seorang wanita yang mati mengenaskan. Setelah puas menari di depan Pak Japardi, kuntilanak itu mengalihkan pandangan ke arah Tony. Kaget, Tony bergegas lari ke arah kamarnya. Kuntilanak hijau itu mengikuti Tony. Tidak ada lagi sosok cantik. Wajah kuntilanak itu berubah menyeramkan. Lidah panjang terjulur, wajah putihnya menjadi pucat dan basah. Bau amis tercium. Dengan cepat, Tony membuka pintu kamar kosnya. Telat. Kuntilanak hijau itu sudah dekat. Lidahnya terjulur tepat di depan wajah Tony. Anehnya, rasa takut malah tidak terlihat di wajah Tony. Tony malah berbisik, "Monggo, silahkan masuk, Nyai." Kuntilanak hijau itu pun masuk ke kamar Tony yang sudah penuh dengan asap dupa. Tony dan suara gamelan itu pun hilang seketika. Pak Japardi yang menyaksikan pemandangan itu hanya bisa terbelalak. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bingung dan takut jadi satu. Hingga kini Tony menghilang dan belum ditemukan. Kamar penuh asap dupa itu tiba-tiba bersih. Tidak ada lagi bau melati dan bangkai. Tidak ada lagi suara gamelan. Kos-kosan itu masih buka sampai sekarang. Tapi kini tidak ada lagi gangguan. Tidak ada lagi keanehan. Satu-satunya perasaan aneh yang tertinggal di antara penghuni dan pemilik kos adalah nasib Tony setelah masuk ke kamar bersama kuntilanak hijau itu.